Hari ini saya akan menjelaskan mengenai proses spermatogenesis atau proses pembentukan sperma. Namun sebelum kita mempelajari mengenai proses spermatogenesis, ada baiknya kita terlebih dahulu mempelajari mengenai organ yang bertanggung jawab dalam proses pembentukan sperma. Pembentukan sperma terjadi pada organ reproduksi pria yang disebut dengan testis. Jadi testis itu berjumlah sepasang pada pria dan berada atau terletak pada skrotum. Nah, ini adalah gambaran mikroanatomi atau struktur mikroanatomi dari testis. Jadi, testis itu tersusun dari saluran yang sangat panjang dan berlekuk-lekuk seperti ini. Saluran yang pertama, dia adalah tubulus miniferus yang tersusun pada lobulus. Di sini adalah lobulus miniferus. Nah, kita bisa melihat di sini struktur dari tubulus miniferus ini sebenarnya sangat panjang, dan berlekuk-lekuk ya di sini. Nah, pada tubulus miniferus ini terjadi proses produksi atau proses pembentukan sperma. Nanti sperma yang telah diproduksi oleh tubulus miniferus ini akan dikeluarkan ke ductus efferens untuk selanjutnya mengalami pematangan di saluran berlekuk-lekuk yang disebut dengan epididymis. Jadi ini sangat panjang dan berlekuk-lekuk. Di sini spermanya akan mengalami proses pematangan dan di sini spermanya akan memperoleh kemampuan motilnya atau memiliki kemampuan untuk bergerak atau berenang. Selanjutnya setelah mengalami pematangan nanti sperma akan dikeluarkan ke ductus deferens untuk selanjutnya akan disalurkan ke ductus ejaculatorius untuk dikeluarkan. Nah, ini adalah gambaran potongan transversal dari tubulus miniferus yang tadi saya sebutkan sebagai tempat terjadinya proses spermatogenesis. Jadi apabila kita lihat tubulus miniferus ini terbentuk atau tersusun dari banyak sel, yang sel-sel ini merupakan tahapan dari sel bakal calon sperma hingga menjadi sperma di sini. Nanti kita akan lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini adalah gambaran lebih detail. Jadi pada tubulus miniferus ini kita akan melihat ada banyak tahapan sel sperma. Jadi sperma itu berasal dari suatu stem cell yang disebut dengan spermatogonium di sini. Nah, tubulus miniferus ini memiliki basement membrane. Nah, sel yang bersifat stem cell atau sel awal dari bakal calon sperma itu biasanya akan terletak dekat dengan membran basalis. Nah, kemudian makin ke tengah nanti akan terlihat adanya sel hasil pembelahan dari spermatogonium. Nanti kita akan menemukan sel-sel sperma yang berada di tengah. Biasanya dia berada di arah lumen, dekat dengan lumen. Nah, tubulus miniferus ini juga memiliki yang disebut dengan sel Sertoli. Kalau pada gambar ini kita tidak terlalu melihat dengan jelas sel Sertoli. Namun sel Sertoli ini memiliki bentuk yang unik ya. Jadi kalau kita lihat inti selnya, dia tidak sejelas sel spermatogonium lainnya atau sel-sel sperma lainnya. Jadi yang lain ini adalah sel sperma. Sel Sertoli itu memiliki inti sel yang besar dan biasanya dia inti selnya tidak terpulas dengan kuat atau biasanya dia agak pudar. Namun sel Sertoli ini memiliki sitoplasma yang melebar atau tidak bercabang sih. Dia hanya melebar untuk mencakup keseluruhan sel sperma yang berada pada tubulus miniferus. Nanti akan ada gambar setelah ini yang lebih jelasnya. Karena sel Sertoli ini dia memiliki peranan untuk memberikan nutrisi pada sperma, karena di sini kan sperma tidak memperoleh nutrisi langsung dari darah ya, karena di sini ada yang disebut dengan blood testis barrier. Jadi pembuluh darah itu ada di luar tubulus miniferus. Sehingga apabila tidak dibantu oleh Sertoli, maka pemberian nutrisi oleh sperma ini akan terhambat. Maka di sini peran sel Sertoli sangat besar dalam proses membantu proses spermatogenesis. Nah, ini adalah tahapan dari proses spermatogenesis. Jadi seperti saya sebutkan, spermatogenesis terjadi pada tubulus miniferus. Biasanya spermatogonium atau stem cell dari sperma ini berada di dekat dengan membran basalis dari tubulus miniferus. Ya, jadi spermatogonium ini
dia bersifat diploid ya, dia adalah stem cell. Nanti dia akan mengalami pembelahan secara mitosis sehingga menjadi banyak. Namun ada beberapa spermatogonium yang akan tetap tinggal pada basement membran untuk tetap berperan sebagai stem cell. Nanti dia akan membelah selanjutnya. Namun ada beberapa spermatogonium yang dia akan mengalami proses pembelahan selanjutnya, yaitu di sini dia akan berdiferensiasi dahulu menjadi spermatosit primer. Jadi ada spermatogonium yang dia akan menjauh dari membran basalis, dia mengalami diferensiasi menjadi spermatosit primer, tapi ada spermatogonium yang dia akan mengalami mitosis dan tetap dekat dengan membrana basalis untuk tetap menjadi sel stem spermatogonium. Nah, sel spermatosit primer ini yang kemudian akan mengalami meiosis. Meiosis yang pertama, dia terjadi proses replikasi DNA di sini, kemudian akan terbentuk formasi tetrat pada kromosomnya dan mengalami crossing over. Nah, di sini akan terbentuk dua sel anakan yang bersifat N dan di sini disebut dengan spermatosit sekunder. Nah, setiap spermatosit sekunder ini akan memiliki dua kromatid atau kromatid yang sepasang. Baru kemudian spermatosit sekunder ini akan melanjutkan pembelahan meiosis 2 sehingga nanti akan membentuk struktur yang disebut sebagai spermatid. Jadi dari satu spermatogonium akan berdiferensiasi menjadi spermatosit primer dan akan menghasilkan 4 anakan spermatid. Pada proses meiosis 2 ini kromosom yang memiliki dua kromatid ini dia akan berpisah ya kromatidnya sehingga masing-masing hanya memiliki satu lengan kromatid. Nah, selanjutnya spermatid ini dia masih belum memiliki ekor, jadi strukturnya masih seperti sel pada umumnya yaitu berbentuk bulat dengan nukleus di tengah, akan mengalami proses lanjutan yaitu spermiogenesis, di mana di sini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang memiliki ekor. Jadi nanti nukleusnya dia akan berada di bagian kepala, kemudian mitokondria dia akan terpusat di bagian leher. Di sini dia akan memiliki ekor yang merupakan penjuluran dari sitoplasma spermatid ini. Jadi biasanya kalau kita melihat di tubulus miniferus, ekor dari spermatozoa ini akan mengarah ke lumen. Jadi kurang lebih strukturnya seperti ini. Ini adalah gambaran skematisnya dari sel spermatogonium, kemudian akan menjadi spermatosit primer. Sini kita lihat struktur sel lebih kecil, akan berlanjut mengalami pembelahan menjadi spermatosit sekunder, kemudian akan menjadi spermatid, baru kemudian spermatid akan berdiferensiasi menjadi sel spermatozoa yang ekornya akan menghadap ke lumen. Nah, di sini yang tadi saya ceritakan sebagai sel Sertoli, jadi ini adalah inti sel Sertoli, dan ini yang seperti pembungkus ini dia adalah sitoplasma dari sel Sertoli. Jadi dia memiliki peranan untuk memastikan bahwa sel-sel spermatozoa yang sedang mengalami pembelahan ini atau mengalami spermatogenesis ini dia mendapatkan nutrisi yang cukup. Nah, ini adalah gambaran struktur lebih detail dari sperma. Jadi sperma itu terdiri dari bagian kepala dan bagian ekor ya. Jadi kepalanya ini akan ditutupi oleh suatu cap atau suatu tudung yang disebut dengan akrosom. Di sini adalah nukleusnya. Jadi nukleusnya mengalami pemadatan di area kepala. Kemudian mitokondrianya akan berjumlah sangat banyak ya di daerah ekor sebenarnya, tapi ini juga dikenal sebagai daerah leher biasanya atau middle piece. Nah, sedangkan penjuluran sitoplasmanya tadi akan memanjang membentuk struktur seperti ekor. Nah, mengapa sperma ini perlu memiliki mitokondria yang banyak adalah karena terkait peranannya untuk menghasilkan energi untuk pergerakan dari spermatozoa sendiri. Dan perlu dicatat bahwa pada tubulus miniferus, spermatozoa ini belum memiliki kemampuan motil atau belum bisa berenang. Nanti dia akan dikeluarkan ke ductus efferent, kemudian akan mengalami pematangan di ductus epididymis. Di situ dia baru akan mendapatkan kemampuan motilitasnya atau kemampuan untuk berenang atau bergerak.